Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Asef, NPM 24781033 dari kelas Manajemen Informatika 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas UAP praktikum yang sudah saya buat. Di sini saya sudah membuat database-nya sesuai database yang diperintahkan di soal. Kemudian kita lanjut, kita execute perintah yang telah saya buat. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, soal nomor 1. Di sini sudah saya atur, coba kita jalankan. Baiklah, di sini soal nomor 1 berhasil kita jalankan. Lanjut ke soal kedua. Di sini insert into kategori. Dijalankan dulu. Masih salah. Ini berhasil. Dijalankan lagi. Kita select. Nah, di sini tabel kategori sudah muncul dengan ID kategori 1, nama kategorinya elektronik, ID kategori 2, nama kategorinya furnitur, kemudian ID kategori 3, nama kategorinya ATK. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Baiklah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini kita ini lalu kita execute. Apakah berhasil? Nah, di sini berhasil muncul ya, teman-teman, di sini dengan NPM 2201003, nama Dedi Kurniawan, nama prodi manajemen informatika, dan nama jenjang D3. Kemudian yang kedua ada NPM 230101, nama Andi Saputra, nama prodinya teknik informatika, dan nama jenjangnya S1. Kemudian yang ketiga ada NPM 23010002 dengan nama Rina Putri, nama prodinya sistem informasi, kemudian nama jenjangnya S1. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Baik, di sini soal nomor 4 berhasil dijalankan dengan ID Prodi 1, rata-rata IPK-nya 3,75, kemudian ID Prodi 2, rata-rata IPK-nya 3,65, ID Prodi 3, rata-rata IPK-nya 3,2. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini sudah berhasil soal nomor 5. Kita execute tadi dengan NPM 2201 103, nama Dedi Kurniawan, IPK 3,20, kategori baik. Kemudian yang kedua ada NPM 230101, nama Andi Saputra, IPK 3,75, kategorinya memuaskan. Kemudian yang ketiga ada dengan NPM 23010002, nama Rina Putri, IPK-nya 3,65, kategorinya memuaskan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Baiklah, di sini kita akan menjalankan soal nomor 6. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. ID Prodi 1 jumlahnya 4. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan soal nomor 7. Di sini saya sudah mengubah database dari soal saya ini dikarenakan ini tidak cocok dengan MySQL, aplikasi MySQL. Jadi sudah saya ubah seperti ini. Kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini kita dapatkan jumlah mahasiswanya 4. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 8. Langsung saja ke SQL-nya. Di sini saya sudah buat. Kemudian di sini.
execute. Nah, di sini sudah berhasil. Hasilnya ID audit 1, kemudian aksinya insert, tabel targetnya mahasiswa, ref key-nya 2301008, waktunya 2026, tanggal 7 bulan 8, bulan 7 tanggal 8, kemudian waktunya 18.33, kemudian 8.203. Kita lanjut ke soal nomor 9. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 9. Kita langsung saja ke SQL-nya. Di sini saya sudah membuat use master, kemudian create login admin with password admin 123, kemudian use academic, alter role di IB owner, add member admin, kemudian coba kita jalankan. Nah, di sini hasilnya sudah berhasil. Kita lanjut ke soal nomor 10. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan soal nomor 10. Di sini sebutkan semua tabel di database aplikasi Anda. Di database aplikasi saya memiliki tabel user, kemudian tabel gedung, tabel fasilitas, tabel reservasi, dan tabel notifikasi. Yang kedua, tuliskan create table untuk satu tabel master terpenting, lengkap dengan PK, tipe data, dan constraint. Langsung saja kita ke SQL-nya. Sini kita execute. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita buat yang soal ketiga, tuliskan create table untuk satu tabel master terpenting. Yang ketiga, tuliskan create table untuk satu tabel transaksi yang memiliki foreign key ke tabel master. Di sini saya menggunakan create table reservasi. Coba kita jalankan. Nah, di sini sudah berhasil soal yang ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 11. Yang pertama, tuliskan 3 insert ke 3 tabel berbeda di project Anda. Yang pertama, ini SQL, kemudian kita coba jalankan. Sini sudah saya salin. Nah, di sini berhasil. Kemudian yang kedua ini kita jalankan. Berhasil. Kemudian yang ketiga ini coba kita jalankan. Nah, yang ketiga berhasil. Kemudian kita akan melanjutkan yang kedua. Jelaskan alur kode dari from inputan, validasi, query insert di aplikasi Anda. Alur kode saya yaitu yang pertama ada from input, kemudian yang kedua validasi data, yang ketiga prepared statement, kemudian yang keempat execute insert, kemudian data tersimpan di MySQL, kemudian pesan berhasil. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu bagaimana aplikasi menangani jika insert gagal atau error handling. Nah, di sini saya sudah membuatkan database atau kodenya.
Ini database-nya dalam bentuk JavaScript. Nah, di sini kita akan memasukkan ke MySQL, jadi database-nya saya ubah dalam bentuk MySQL. Nah, di sini sudah saya ubah seperti ini. Kemudian kita execute. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 12. Yang pertama, tuliskan select dengan agregasi konsum APG plus group by dari project Anda. Di sini ini kita masukkan ke SQL. Di sini sudah saya tempelkan kodenya, kita execute. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, yaitu hasilnya nama gedung aula utama, kemudian total reservasinya 5. Kemudian yang kedua, kita tampilkan lagi di SQL-nya. Juga di sini sudah berhasil, nama gedung aula utama, kemudian total reservasinya 5. Nah, kemudian kita lanjut ke yang ketiga, jelaskan kegunaan query ini di aplikasi Anda. Yang pertama, menampilkan jumlah reservasi pada setiap gedung. Kemudian yang kedua, mengetahui gedung yang paling sering digunakan. Kemudian yang ketiga, membantu admin membuat laporan penggunaan gedung. Kemudian menjadi dasar statistik penggunaan fasilitas kampus sehingga memudahkan pengambilan keputusan terkait pengelolaan gedung. Baiklah, langsung saja kita ke soal berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 13. Yang pertama, tuliskan transaksi update yang melibatkan dua tabel sekaligus dengan begin atau commit. Nah, yang pertama kita update reservasi terlebih dahulu. Ini kodenya. Kita jalankan di SQL. Execute. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian yang kedua, kita update notifikasi. Nah, di sini juga sudah berhasil. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, tuliskan delete dengan join untuk menghapus data terkait. Di sini kita execute. Nah, di sini juga berhasil. Kemudian yang ketiga, jelaskan bagaimana aplikasi Anda menangani kesalahan saat update atau delete. Nah, di sini saya menggunakan database yang dipakai untuk di JavaScript, tapi kita di sini akan memasukkan di SQL. Jadi database-nya saya ubah menjadi seperti ini. Yang pertama di sini kita update reservasi dulu. Di sini kita update. Ini reservasi yang awal, execute kan. Kemudian ini kita update menjadi where ID-nya menjadi 12. Nah, kemudian kita select apakah berhasil. Nah, di sini berhasil. ID-nya 1, kode reservasinya RSP strip 001, user ID-nya 1, gedung ID 1, jenis kegiatan seminar nasional, jumlah pesertanya 250, waktu mulainya 2026 bulan 7 tanggal 15 jam 8.00 sampai 12 malam 00. Waktu selesainya 2026 tanggal 7 bulan 15 jam 16.00. Statusnya approve, kemudian catatan reviewernya 0. Nah,
Sekarang kita lanjut ke nomor 14. Yang pertama, sebutkan fitur paling kompleks di proyek Anda dan mengapa. Fitur paling kompleks adalah pengajuan reservasi gedung beserta pengecekan konflik jadwal atau double booking. Alasannya, sistem harus memvalidasi data input pengguna. Sistem harus memeriksa apakah jadwal gedung sudah digunakan pada waktu yang sama. Kemudian sistem mengatur perubahan status reservasi, pending, approve, reject, dan cancel. Fitur ini melibatkan beberapa tabel seperti user, gedung, reservasi, dan notifikasi, sehingga membutuhkan query dan logika yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 kendala yang dihadapi dan solusinya. Yang pertama, konflik jadwal reservasi tidak terdeteksi pada kondisi tertentu atau HG case. Solusinya memperbaiki query pengecekan menggunakan logika overlap. Kemudian kendala yang kedua, terjadi course error saat front-end mengakses back-end pada port yang berbeda. Solusinya menambahkan middleware course pada Express.js. Kemudian kendala yang ketiga, password hash dari PHP S2Y atau tidak cocok dengan Backpage Node.js. Solusinya membuat ulang hash password menggunakan Backpage pada Node.js. Kemudian yang ketiga, jika dikerjakan ulang, apa yang akan Anda perbaiki atau tambahkan? Jika proyek ini dikerjakan kembali, beberapa pengembangan yang harus saya lakukan adalah yang pertama, menambah fitur upload surat pengantar atau PDF saat mengajukan reservasi. Yang kedua, menambahkan notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp ketika status reservasi berubah. Kemudian menambahkan tampilan kalender atau calendar view untuk mempermudah melihat jadwal penggunaan gedung. Dan yang terakhir, menambahkan fitur rating dan ulasan gedung setelah kegiatan selesai. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.